Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran apa? Yaitu pembelajaran Sirah Nabawiyah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa? Sudah bahas apa? Belum membahas apa-apa. Hanya pada waktu itu kita membahas tentang apa itu Sirah Nabawiyah. Masih ingat apa? Dari segi istilah, dari segi bahasa, sudah ya. Jadi pada waktu itu kita sudah bahas tentang itu. Maka pada pertemuan ini kita akan melanjutkan ke isi materinya di Sirah Nabawiyah. Di Sirah Nabawiyah kita akan membahas apa? Nah, maka di pertemuan ini kita akan memulainya. Nah, untuk itu mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum itu setelah saya ingin bertanya kabar tentang kalian. Insyaallah saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, siap? Insyaallah tetap bisa menjaga kesehatan meskipun saya sudah perhatikan sudah ada jalan ke mall, sudah jalan ke tempat wisata, keluar ke pasar, kemana-mana. Tapi tolong tetap jaga kesehatan dengan apa? Mematuhi protokoler kesehatan. Kalau keluar pakai masker ya, jangan lupa maskernya. Di beberapa daerah kita sudah perhatikan ada berita kalau nggak pakai masker nanti didenda. Kalau di Malang ataupun di daerah lain mungkin juga sudah akan diberlakukan seperti itu karena virus ini masih terus berkembang. Maka kemanapun kalian mau kemana sama siapa tetap berprotokoler kesehatan. Oke, siap ya. Nah, maka dari itu mari kita lanjut materinya. Nah, di pertemuan kedua ini saya sampaikan tadi bahwa kita akan membahas. Saya harapkan di pertemuan ini kalian benar-benar serius mendengarkan saya, memperhatikan saya. Oke, meskipun videonya tidak menarik. Oke, siap? Harus diperhatikan karena ini materi siroh, sejarah. Jadi tidak bisa kita tinggalkan kemudian disantai, sambil makan, sambil ini. Saya harapkan sekarang kalian dalam posisi sempurna, duduk dengan catatan karena akan saya sampaikan beberapa materi ya. Yang kelas 7, ayo ini kelas 7 ya. Jangan salah kelas, ini adalah khusus kelas 7. Untuk kelas 7 di materi pertama kita akan membahas kita awali dengan bab yang namanya masa yang pertama dari penghidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa pertama, awal-awal kehidupan Nabi. Tetapi sebelum kehidupan itu kita akan membahas secara umum apa itu, siapa itu Nabi. Ya, maka kita akan belajar Nabi Muhammad ini siapa sih dalam Islam. Gitu. Jadi di dalam kitab ini yang pernah kemarin saya sampaikan di kitab Nurul Yakin, ringkasan kitab Nurul Yakin, kita akan coba untuk menyampaikan ke kalian informasi yang ada dalam buku ini. Jadi kita bedah buku sekarang, bedah kitab ya, yaitu kitab Nurul Yakin. Hanya 2 topik nantinya yang akan saya sampaikan, yaitu yang berjudul penghulu kita Muhammad. Penghulu kita Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nasab beliau dan kewafatan ayah beliau. Nasabnya, keturunan siapa sih Nabi Muhammad ini? Gitu. Siapa bapak dan ibunya? Tentu kalian sudah paham. Siapa? Ayo. Nah, pintar ya. Nanti kita ulas secara apa yang harus saya sampaikan yang ada di buku Nurul Yakin ini. Baik, kita awali dengan 1, yaitu tentang penghulu kita Muhammad. Ini subbabnya. Ya, tolong dicatat. Penghulu kita Muhammad. Di bahasan ini kita akan bahas siapa itu Nabi Muhammad. 1. Beliau adalah utusan Allah kepada seluruh manusia, penutup nabi-nabi dan imam bagi rasul-rasul. Sudah ya. Jelas ya. Beliau adalah utusan Allah, utusan ya, messenger dari Allah kepada seluruh manusia tidak terkecuali.
Ya, ketika beliau menerima amanah atau sebutan nabi pada umur berapa? Masih ingat, ini sudah sejarah ya, sudah pernah dipelajari. Kapan beliau itu disebut sebagai nabi, kapan beliau disebut sebagai rasulullah. Beliau adalah utusan Allah kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini. Jadi tidak hanya orang Islam, kalau menurut keterangan di sini, untuk seluruh manusia yang ada di bumi ini. Penutup nabi-nabi. Artinya nabi terakhir. Sudah tidak ada nabi lagi selain beliau karena sudah penutup, dan imam bagi rasul. Ya, dan imam bagi rasul, pemimpin bagi rasul. Kalau kita kenal nabi-nabi itu ada berapa? Kalau yang wajib kita ketahui di ini adalah ada 25 nabi, ada 4 rasul. Ya, jadi itu yang ini. Apa bedanya nabi dengan rasul? Yuk, apa bedanya? Nabi itu menerima wahyu, informasi, ajaran hanya untuk dirinya sendiri, tidak untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi Adam, rasul apa nabi? Nah, rasul itu adalah seorang nabi. Mohon maaf ya. Adam maksud saya. Adam itu rasul apa nabi? Rasul apa nabi? Adam itu hanya seorang nabi karena bukan rasul. Beliau hanya menerima ajaran atau informasi dari Allah itu hanya untuk dirinya sendiri. Karena pada waktu itu belum punya umat. Kalau dia diangkat sebagai rasul, mau nyampaikan ke siapa? Nah, maksudnya begitu katanya ya. Jadi beliau adalah utusan Allah kepada Rasul untuk seluruh manusia, penutup nabi-nabi dan imam bagi rasul-rasul. Ya, kira-kira itu. Yang kedua, beliau membawa agama Islam yang Allah. Nah, perhatikan. Beliau membawa agama Islam yang Allah tidak akan menerima selain daripadanya di hari kiamat. Jadi pembawa agama Islam itu adalah Nabi Muhammad. Selain agama ini, kalau menurut keterangan di sini, tidak akan diterima oleh Allah di hari kiamat nanti. Kalau di dalam Al-Quran itu ada keterangan innad dina indallahil Islam. Biasanya harus diawali dengan ta'awudz dulu. Saya kalau baca Quran itu harus a'udzubillahi minasyaitonirrajim innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang terbaik adalah yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Itu maksudnya, ayatnya sudah ada. Kemudian yang ketiga, beliau adalah keturunan bangsa Quraisy, ya, bangsa Quraisy, yaitu satu puak yang termulia atau satu suku di Mekah, ya, paling mulia, suku Quraisy, ya. Beliau adalah keturunan bangsa Quraisy, ya. Bangsa apa Quraisy itu? Adalah suku paling mulia di Makkah. Kemudian yang keempat, nasab beliau bersambung dengan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jadi nasabnya beliau, urutannya itu nyambung ke Nabi Ismail dan Ibrahim. Ibrahim ada yang menyebut adalah bapak para nabi, karena setelah itu kalau kita belajar nasabnya Nabi Muhammad itu sambung ke Nabi Ismail dan Ibrahim. 4 itu dulu yang informasi yang soal penghulu kita, yaitu Muhammad. Ya, kemudian yang kedua kita akan membahas nasab beliau, keturunan siapa beliau ini dan kewafatan ayah beliau. 1. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, di bin Kilab ini akan ketemu dengan nasab ibunya. Siapa? Ibu Aminah. Ibu beliau adalah Aminah binti Wah bin
binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zurah bin Kilab. Jadi nenek moyangnya masih satu orang, yaitu di keturunan Kilab. Ya, jadi ayah beliau Abdullah, kemudian ibunya Aminah. Yang keduanya ini masih dalam satu nasab, satu keturunan. Kemudian yang ketiga, nasab ibu dan ayah beliau bertemu di datuk beliau. Datuk itu kakek. Ya, karena ini bahasanya bahasa Melayu ya. Datuk itu yaitu nasab ibu dan ayah beliau bertemu di datuk beliau yang kelima. Jadi Kilab tadi itu adalah kakek kelima dari Nabi Muhammad. Jadi ayah dan ibunya Abdullah dan Aminah itu ketemu di keturunannya Kilab. Kemudian yang keempat terakhir, ayah Nabi meninggal dunia sedang beliau dalam kandungan ibunya. Umur ayah beliau adalah 18 tahun, ditanam di Madinah serta tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kelahiran Nabi itu dalam posisi yatim, ya, yatim. Rasulullah itu lahir dalam kondisi tidak punya ayah. Karena saat beliau ada dalam kandungan, ayahanda Abdullah meninggal dunia. Ayahnya meninggal di umur 18 tahun, masih muda ya berarti. Kemudian dikubur di Madinah serta tidak meninggalkan sedikit pun harta untuk Nabi. Jadi tidak dapat warisan apapun dari Abdullah. Kalaupun nantinya di akhir-akhir kehidupan beliau itu kaya dan banyak hartanya, itu bukan berarti hasil dari bukan hasil dari warisan dari Abdullah, tapi merupakan hasil keringat atau usahanya si Rasulullah. Usahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad. Baik, hanya beberapa materi itu dulu. Untuk selanjutnya kita akan membahas bagaimana kelahiran Nabi itu. Sementara itu pertemuan kita, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Semoga kalian tetap semangat. Semoga informasinya itu jelas. Kalau tidak jelas, silahkan ditanya atau diulangi. Jangan tanya ke saya, diulangi saja videonya, insya Allah. Untuk tugasnya, tugas ini ya, tugasnya adalah sekarang kalian lanjutkan kalimat ya. Lanjutkan kalimat apa? Saya sudah tahu tentang apa saja tadi. Ya, saya sudah tahu tentang. 1, saya sudah tahu tentang. 2, saya sudah tahu tentang. 3, sebanyak-banyaknya informasi apa saja yang saya sampaikan tadi. Jelas tugasnya, tidak boleh bertanya. Karena tugasnya adalah hanya melanjutkan kalimat. Saya sudah tahu tentang 1, 2. Itu saja tugasnya. Insya Allah sesuai dengan video ini. Informasi-informasinya kalau belum jelas silakan didengarkan ulang, disimak ulang dengan baik. Kalau ada pertanyaan di luar teknis yang saya jelaskan, silakan bertanya. Kalau sudah saya jelaskan, kemudian kalian bertanya, ya saya akan jawab dengan silakan perhatikan videonya. Karena sudah dibuatkan materi pembelajaran. Itu saja pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas kesalahan. Sekali lagi saya terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.